Malam, Pak. Oke, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Sehat Sehat, selalu. Pak. Baik, apakah Pak Made Sertika sudah masuk di sini? Belum ya? Kita tunggu sebentar lagi. Mungkin Pak D-nya belum masuk dari hostel SES Swissbell ya. Kita tunggu sebentar ya. Bisa demikian? Baik, Bisa, Pak. Pak. Ditunggu, Oke. Pak.
Selamat malam Pak Rus. Pak Made sudah join di Zoom. Ya, oke. Pak Made sudah masuk. Selamat malam Pak Rus, suara saya apa kedengaran Pak? Suaranya sangat jelas sekali Pak D. Keren. Gimana kabarnya Hotel Legian, Swiss Bell, mantap? So far Okupansi kita bagus happy lah Pak, ya. lumayan Ya, Pak. Sudah karena baik. Jadi salam buat seluruh karyawannya yang ada di SES Hotel Legian. Dari Baik. Pak Ruspendi Ganteng. Siap. Ya. Sebentar Pak D, saya ambil posisi dulu. Nah, ini baru posisinya pas. Baik, adik-adik mahasiswa untuk Magister Manajemen, selamat malam semuanya. Bisakah di on kameranya, dibuka kameranya semua? Wah, ini kalau saya pakai satu-satu nih. Yang pertama, adik Ivan Suartika hadir ya. Suaranya mana Suartika? Ivan. Hadir Pak, hadir Pak. Ayu Winda Yanti. Ayu Winda? Hadir Bapak. Tolong disahut ya, kalau enggak berarti silang nanti nih. Regita Ya, malam Wardani. hadir. Hadir Bapak. Dengan Artau R. Artana, dengan Rata, salam. Pandangan nggak ada ya? Pandangan Rata Artana tidak ada. Ya, kita lewat. Ada Pak, ada Pak. Ada Pak, ada Oh, Pak. hadir. Dia di Ya. pojok atas. Christina Rosalia. Hadir Pak. Gusti Agung Putu Arista Martin. Hadir Pak. Ignatius Edbert Hartanto. Hadir Pak. Niluh Putri Sulistia Dewi alias Sulis. Hadir Pak. Agus Masra. Ya, ketemu lagi. Baik, berikutnya. Agus suaranya mana nih? Gak kedengeran nih. Harus ngomong Ada ya. Pak, hadir Pak, hadir. Oke. Saya hadir. Berikutnya Eka Wulandari. Hadir Bapak. Eka. Baik. Iketut Adi Merta Antara. Ini kortinya Pak di Sandika. Jadi Hadir. dia ada di Legian Hotel sekarang. Nailun Naimah. Panggilnya Nai. Hadir Pak. Berikutnya Andi S. Hadir Pak. Berikutnya Agus Wirnawan. Hadir Pak. Berikutnya, udah habis ya. Andre, hadir? Hadir Andre. Baik. Ya, adik-adik semua yang saya kasih, yang saya cintai, yang saya hormati, terkhusus lagi Pak Made Santika yang sudah bersedia menjadi praktisi mengajar dan setiap tahun ya kita langganan kepada Pak Made Santika yang saat ini beliau jabat sebagai Operational Manager di SES Hotel Legian, KJ, Jalan Werkudara 525 Legian KJ tepatnya. Ya, saya hafal sekali ya. Masih Nah, diingat ya Pak ya. adik-adik, yang jelas kamarnya ada 51, di atasnya ada rooftop pool,
Nanti kalau bisa adik-adik mahasiswa S2 nih bisa bermain-main ke sana dan belajar tentang hotel, pelayanan servis hotel di Hotel SES Legian. Ya, baik. Kita hari ini akan belajar tentang lead time. Jadi supply chain management dalam rangka bagaimana efektif, efisien ya. Salah satu contoh nanti Pak D akan memberikan gambaran tentang bagaimana prakteknya lead time tersebut yang terjadi di Swissbell Legian, SES Legian. Tetapi tidak harus SES Legian, tapi juga mungkin hotel-hotel lain ataupun tidak harus juga Swissbell, mungkin hotel yang lain. Baik, adik-adik, tolong simak baik-baik karena ini momen ini adalah momen yang langka karena biasanya kalau yang ngajar Senin itu adalah Pak Ruspendi terus. Sekarang Pak Made Santika ini, tolong diperhatikan baik-baik. Jikalau ada hal-hal yang belum jelas, nanti langsung bisa ditanyakan atau raise hand atau directly you can ask Bapak Made Santika tentang apa yang disampaikan yang mungkin belum jelas pada saatnya. Ya. Seperti biasa, Pak D, waktu saya berikan, jadi kita sampai jam 9:05. Waktu saya persilakan. Mari adik-adik semua kita beri jempol dulu emosinya atau jempolnya begini. Aplaus untuk Pak Made Santika yang akan memberikan pelajaran hari ini. Oke, terima kasih Pak Nengah Artana yang sudah memberi jempolnya. Ivan, adik Ayu Winda, yang lain belum ada jempolnya nih. Oh, Nilo Putri Sulistiadewi. Habis itu Eka Wardani, terima kasih jempolnya. Wulandari. Berikutnya Nailun. Setelah itu ada Andi dan siapa nih? Ardi Merta dan Pak Agus Masro. Oke, semuanya kecuali satu yang belum nih. Agus Bernawan belum, jempolnya belum ada nih. Oke, Pak Made, mari kita beri kesempatan dan aplaus untuk Pak Made Santika dalam praktisi mengajar pada hari ini. Tuhan memberkati. Silakan Pak Made, waktu saya serahkan. Baik, terima kasih Pak Ruspendi yang saya hormati. Pak Ruspendi ini mungkin untuk rekan-rekan sekalian sebelumnya selamat malam ya saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama untuk Dewan Pengurus Dianapura. Ya. Jadi hari ini bahasanya adalah kita sharing ya Pak, mungkin secara teori mungkin rekan-rekan di Dianapura pasti bahannya lebih lengkap. Nah biasanya kalau di praktek itu lebih di simplicity. Ya jadi nanti saya coba akan sedikit memberikan gambaran tentang apa yang kami lakukan sehubungan dengan lead time, terutama dalam sistem supply chain management di operasional hotel di SES Legian Bali. Seperti Pak Rus sampaikan tadi, bisa saja sistem ini di antara properti lain kita bisa ada adjustment, tidak harus sama karena pada dasarnya sistem supply chain management ini itu bergantung sama operator atau tim yang in charge di properti masing-masing. Nah, jadi saya izin Pak Rus untuk share screen. Silakan share screen-nya. Makasih. Oke, screen saya udah dilihat semua, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Sudah. Ya, Bapak. Oke, terima kasih. Jadi malam ini saya senang sekali bisa berbagi kepada Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, terutama untuk yang S2 ya. Saya sendiri surprise dapat info dari Pak Ruspendi. Malam ini saya bisa berbagi sama rekan-rekan mahasiswa semua. Walaupun saya sendiri sebenarnya lagi on proses di UNUD, tapi karena kesibukan saya belum bisa lanjut. Jadi saya berbangga hati malam ini bisa sharing sama teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan malam ini bisa bermanfaat dalam proses belajar dan mengajar di Universitas Dianapura.
Nanti setelah proses saya berbagi ini, kita boleh saling berbagi. Semoga saya juga berharap apa yang dimasukkan nanti dari rekan-rekan semua bisa menambah sistem kerja yang kita lakukan di SES Hotel Legian. Oke, malam ini kita bahas tentang supply chain dan operational management, terutama di SES Hotel Legian. Oke, saya mulai dengan seperti biasa definisi dan alat ukur. Jadi apa yang kita lakukan biasanya di kami itu tentunya harus ada definisi, ada proses, dan ada alat ukurnya. Hal ini untuk menjamin apa yang kita lakukan itu apakah sudah sampai ke tujuan yang kita harapkan. Dalam hal ini kalau kita di bisnis hospitality, pastinya adalah berhubung dengan tingkat kepuasan dari customer yang tinggal atau yang stay di hotel kita. Jadi mungkin di rekan-rekan pasti akan banyak menemukan definisi tentang supply chain management ini. Tapi saya coba kasih satu yang ringkas. Jadi definisi supply chain management itu adalah manajemen rantai saya balik lagi ya. Oke, mohon maaf, saya close dulu. Oke, saya ada masalah ini. Oke, saya lanjut ke di share. Di screen saya ada yang kelihatan ya? Masih terlihat teman-teman? Terlihat, Pak. Oke. Oke, jadi di sini definisinya adalah supply chain management itu adalah manajemen rantai pemasok yang merupakan sebuah sistem yang integrasi antara fungsi maupun interaksi dalam hal produksi dan mengantar produksi ke pelanggan distribusi. Sistem ini difokuskan pada proses dan aliran barang atau jasa, entah itu dari supplier, manufaktur, retailer, hingga konsumen yang merupakan satu kesatuan yang saling terhubung tanpa pembatas dan berlangsung secara transparan. Nah, di sini saya coba juga memberikan satu perbedaan antara supply chain management dengan supply chain. Kalau supply chain management itu dia satu rangkaian rantai distribusi antara pemasok sampai ke customer. Tapi kalau supply chain itu antara pemasok sama pengguna aja. Nah, sekarang dari definisi itu kita masuk ke alat ukur. Nah, dari proses supply chain management itu kami di SES Hotel Legian itu punya alat ukur itu adalah Global Review Index. Mungkin dari teman-teman yang ada di hotel sudah pernah melihat atau join
dengan ada yang namanya Review Pro. Nah, review itu adalah salah satu alat ukur kita untuk melihat apa yang kita lakukan itu endingnya seperti apa ke customer ini. Customer satisfied, customer kecewa, atau apa yang kita lakukan tidak masuk dalam ekspektasi customer. Sehingga kita harapkan apa yang kita sudah lakukan itu sampai ke customer kita. Oke. Sorry maaf, ini screen saya lagi ada trouble ya. Saya coba ulang lagi. Sebentar Pak, saya ada masalah ini dengan layar saya. Tadi mau apa tadi? Iya, di layar saya ada kehilangan Pak. Sebentar Pak, saya coba ini lagi. Kalau diizinkan saya logout dulu ya. Saya sebentar masuk lagi boleh ya Pak? Silakan Pak, silakan. Oke, baik. Oke, sebentar.
Oke, selamat malam. Saya udah join lagi. Saya ulang share screen lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Suara saya apa didengar ya? Halo Pak Rus. Ya, sudah jelas Pak Oke, suaranya. baik. Ya, oke. Kita mulai lagi ya. Jadi tadi kita sudah sampai ke mana? Ke definisi dan alat ukur. Selanjutnya kita akan ke kita masuk Ya, ke sudah masuk. kita masuk sekarang objektif atau tujuan yang akan kita harapkan setelah kami share tentang proses yang terjadi di SES Hotel Legian. Jadi kami harap setelah memahami tentang proses supply chain management di SES Hotel Legian, teman-teman bisa memahami maksud dan tujuan dan manfaat dari chain hotel management itu. Kemudian teman-teman bisa memahami proses supply chain management di hotel, terutama yang terjadi di SES Hotel Legian. Kemudian memahami dampak dari penerapan sistem supply chain management tersebut. Nah, selanjutnya saya coba memberikan gambaran tentang flow atau arus rantai distribusi yang biasa kami lakukan di tempat kami atau di SES Hotel. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian lihat, di sini ada diagram flow. Jadi proses itu dimulai, kalau kita lihat di sini ada tiga user, kalau bahasa kami itu user. Jadi ada kitchen, kemudian ada di manager outlet, kemudian ada di housekeeping. Nah, tiga departemen ini yang paling signifikan involve atau terlibat dalam rantai distribusi barang dan jasa yang akan kita olah, kemudian kita delivery kepada customer atau tamu. Jadi dimulai dari masing-masing outlet atau departemen ini, dia akan melihat stok atau kontrol inventorinya. Kemudian setelah dilakukan evaluasi oleh masing-masing departemen, mereka akan membuka namanya purchase order. Nah, selain purchase order itu kita biasanya menggunakan namanya store requisition, atau salah satu form untuk meminta barang atau jasa kepada bagian inventory atau store. Nah, jika di inventory itu barangnya tidak ada, maka departemen terus harus menggunakan atau membuka PR atau proses request. Nah, setelah proses request itu dibuat, kemudian dia akan menyerahkan kepada bagian processing di divisi accounting. Nah, oleh bagian processing, kemudian dokumen itu atau form itu diserahkan kepada FG atau financial control atau kepada general manager untuk nilai tertentu untuk mendapatkan approval. Nah, setelah proses itu, kemudian purchasing akan menghubungi hotel supplier untuk melakukan order.
kemudian setelah proses pembukaan PO dilakukan, kemudian diproses oleh supplier. Untuk waktu tertentu, supplier akan membawa barangnya ke hotel, kemudian diterima oleh bagian receiving untuk store, kemudian dimasukkan di store. Nah, setelah masuk di store, departemen user atau terkait itu dia akan membuka ada form yang namanya SR atau kita sebut biasanya store requisition untuk pengembalian barang. Nah, setelah barang itu didapat, nah ini kalau misalkan barang itu kondisinya sesuai dengan standar kita, nah kalau dia tidak sesuai standar, dia akan di-return kepada supplier untuk diproses berulang. Nah, setelah barang itu dianggap sudah memenuhi standar, kemudian diolah oleh masing-masing departemen untuk di-delivery kepada restoran. Untuk di divisi kitchen dan restoran atau outlet, kemudian untuk housekeeping, mereka akan set up di room masing-masing. Kemudian apa prosesnya, seperti kayak apa sih yang biasa kami lakukan di tempat kami? Nah, di sini kita lihat aktivitinya adalah pertama, seperti yang kita lihat, yang sampaikan tadi teman-teman, itu departemen akan melakukan stock control, mengevaluasi kebutuhan untuk hari ini maupun besok untuk preparation-nya. Kemudian setelah dirasa diperlukan barangnya, mereka akan buka open store requisition. Kemudian jika barangnya itu di store itu tidak ada, kita akan buka open purchase request namanya. Nah, pada saat open purchase request itu dievaluasi oleh bagian purchasing, dia akan melihat support data berupa market survey. Untuk barang-barang tertentu, itu yang nilainya besar, kita akan open bidding namanya, kita akan buka penawaran kepada beberapa supplier. Biasanya di tempat kami itu harus ada minimal 3 supplier yang membuka bidding. Kemudian dari penawaran itu, kita akan lakukan decision dan kontrak kepada supplier. Nah, selanjutnya form-form apa yang kita gunakan dalam proses ini? Nah, kita secara garis besar kita ada namanya store request. Saya bisa perlihatkan kepada teman-teman semua seperti apa sih store request di tempat kita. Nah, store request itu seperti ini, mungkin di tempat lain mirip-mirip ya. Saya pikir mirip sih. Jadi kita departemen itu kita siapkan store requisition di masing-masing departemen. Di sini stok kode biasanya sih jarang di input. Yang isi ini adalah bagian bagian gudang atau store. Kemudian jenis barangnya apa, unitnya apa. Unit ini maksudnya misalkan pieces atau dalam bentuk pack, kemudian berapa yang diminta quantity requisition, kemudian berapa yang akan keluar. Jadi tidak selamanya berapa yang diminta itu yang akan dikeluarkan, itu tergantung barang dan evaluasi dari tim. Kemudian di sini nanti bagian store-nya akan menginput atau mengisi berapa unit cost per barang, dan di sini adalah totalnya. Nah, dari form ini bagian inventory dia akan masukkan ke sistem untuk mengupdate persediaan yang sudah atau akan diambil. Kemudian di sini ada from template juga untuk purchase request. Nah, di tempat kami contohnya seperti ini. Di sini adalah purchase request. Jadi form untuk pembelian barang. Jadi simple. Kita tidak terlalu tidak memerlukan form yang terlalu gimana, kita masih buat manually. Kemudian kita ada yang namanya ada proses namanya, di dalam proses ini kita ada namanya daily market list. Jadi
biasanya untuk departemen itu ada barang-barang yang diproses itu pemakaiannya tidak dalam bentuk harian atau tidak digunakan harian, biasanya itu melalui kontrak, tapi ada yang diperlukan untuk proses in daily. Nah, biasanya itu proses ini dilakukan di tim kitchen atau di restoran yang apa namanya barang-barang itu diproses hari itu harus selesai diproses. Nah, kita bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ya, ini saya kasih contoh untuk daily market list yang kita pakai untuk di bar. Kita ada daily market list untuk di kitchen, kita ada daily market list untuk di bar. Untuk daily market list ini hanya digunakan oleh departemen F&B. Departemen lain dia harus menggunakan store requisition atau purchase request. Kemudian kita ada melakukan namanya market survey. Oke, jadi ini contoh yang kita lakukan proses. Yang lakukan ini adalah bagian cost control ya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Jadi kita in monthly, paling tidak sebulan sekali, kita akan melakukan market survey antara supplier yang biasa mensupport atau mengirim barang kepada kita. Kemudian kita compare dengan market survey biasanya kita lakukan di pasar besar. Biasanya kami lakukan di pasar Badung. Nah, itu kita lakukan by monthly atau setiap bulan. Nah, dari data-data ini kita akan melakukan proses negosiasi dengan supplier kita. Pada saat proses negosiasi sudah ada kesepakatan, jadi untuk bulan berikutnya kita akan menggunakan harga atau price yang sudah kita sepakati. Jadi misalkan untuk bulan November, supplier memberikan daftar harga seperti yang tertera di layar. Kemudian kita melakukan market survey. Nah, ada disparitas harga, kemudian kita melakukan negosiasi dengan supplier. Nah, setelah disepakati, harga itulah yang akan kita pakai untuk proses open PO on daily. Nah, kemudian di samping departemen F&B, ada juga data yang biasanya itu kita perlukan terutama untuk yang non daily market. Misalkan saya kasih contoh apa yang kita lakukan untuk proses pengadaan linen atau bedsheet untuk di room. Jadi kita akan melakukan apa yang namanya di situ ada namanya standar SPI. Jadi di tempat kita punya standar 3 par. Yang dimaksud 3 par ini misalkan contoh untuk pillow seperti Pak Arus sampaikan tadi, kamar kita 51, pilonya ada 2, berarti 1 par itu adalah 2 kali 51. Jadi 1 par itu jumlahnya adalah 102. Sedangkan standar SPI kita harus ada 3 par. 3 par itu maksudnya 1 par itu ada di room, 1 par itu ada di pantry, 1 par itu ada di laundry. Nah, untuk proses pengadaannya bagian tim housekeeping akan melakukan inventory, kita punya stok berapa. Nah, kemudian dari stoknya kita itu ada berapa par sih kita punya. Nah, ternyata kita cuma punya 0,5 par atau setengah par. Sehingga kita harus membeli berapa par untuk contohnya pillowcase ini. Nah, karena kita menerapkan sistem sistem efisiensi efektif, jadi kita memerlukan untuk saat ini misalkan
par kita adalah 2 par. Jadi harusnya kalau 2 par itu kan jumlah inventory kita di 204 untuk pillowcase, sehingga untuk mencukupi nilai 2 par itu kita akan membeli sejumlah 154 pieces. Nah, dari 154 pieces kita open bidding. Kita open bidding, kemudian kita dapatlah 3 supplier yang mengajukan proposal. Dari ketiga supplier ini kita analisa dengan spek yang sama, ternyata masih ada disparitas harga. Pastinya kita akan memproses untuk nilai yang paling rendah, sehingga kita lakukan decision price sama supplier winnernya siapa. Selanjutnya kita akan melakukan kontrak. Nah, ini salah satu contoh perbedaan antara supply chain di Departemen FB dan di Room Division. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke alat ukur. Nah, dari proses supply chain itu yang kita lakukan tadi, tentunya kita harus tahu apakah proses itu sudah diaplikasikan dengan benar, dengan baik oleh tim. Dan alat ukurnya itu adalah GRI atau Global Review Index. Standar kita untuk GRI itu biasanya ada di Review Pro ya, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Standar kita sudah ditentukan paling tidak minimum 90%. Itu harus tercapai sampai akhir Desember. Dan kita upayakan paling tidak 100% di Desember. Nah, sekarang contohnya seperti bagaimana sih prosesnya tamu itu atau kita hotel mendapatkan nilai untuk GRI ini. Nah, pertama, itu biasanya di front office pada saat tamu itu check out, di front office itu kita ada buatkan semacam 10 card yang berisi QR code. Nah, ini untuk memudahkan kepada tamu. Biasanya tamu kalau sudah check out itu pengen cepat pergi. Jadi kita buat sedemikian rupa berupa QR code sehingga tamu sisa scan di 10 card ini, sehingga pada saatnya dia akan melakukan proses review. Jadi kita akan minta kepada tamu apa pengalaman mereka pada saat mereka stay di hotel. Jadi kalau saya bisa share salah satu video ini, nah di sini tamunya akan melakukan scan, ya. Kemudian yang muncul di layarnya itu langsung proses penilaian, dan dia akan mereview berupa kalimat, dan setelah itu dia lakukan post, sehingga prosesnya sangat simpel. Nah, proses ini memerlukan waktu tidak sampai 1 menit. Ini inovasi kita setelah kita tahun lalu kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan review dari dari tamu, jadi kita buatkanlah QR code sehingga tamu itu bisa dengan mudah, walaupun dia buru-buru, dia bisa lakukan di mana saja dengan device-nya dia. Nah, dari hasil review yang dilakukan oleh tamu, inilah hasilnya yang kita dapat. Jadi ada summary-nya 90,9%. Kemudian itu kita bisa tahu dari 39 tamu yang melakukan review. Kemudian itu semantic analysis itu dilakukan oleh aplikasi. Itu 77,5% itu match. Kemudian manajemen respon. Manajemen respon itu adalah setiap review yang di post oleh tamu, kita wajib untuk mereply.
berupa ucapan terima kasih, kemudian feedbacknya apa. Nah, dari sanalah kita bisa tahu apa yang menjadi hasil dari proses yang kita lakukan sebelumnya, apakah itu sudah mencapai tingkat kepuasan dari tamu yang menginap di tempat kita. Kemudian kita pada saat proses itu kita dapat feedback juga dari platform. Biasanya akan dikirim kepada kami setelah tamu itu melakukan review. Kita akan terima email. Nah, seperti ini emailnya. Jadi apa yang di posting oleh tamu semua dilaporkan melalui email. Nah, tidak hanya sampai di report dari tamu itu, kita ingin tahu juga hasil review itu apa manfaatnya dan di mana prosesnya. Nah, itu kita akan dapat itu misalkan kita bisa lihat kalau Bapak Ibu buka aplikasi, contohnya seperti di Traveloka. Nah, di situ akan dilihatlah review-review tamu dari Traveloka yang sudah menginap di tempat kita berupa hasil-hasil review mereka. Ini kita buka tiap hari, kita jadikan bahan evaluasi. Jadi tidak hanya yang bagus, tapi yang negatif pun akan kita evaluasi kepada tim untuk kita lakukan koreksi. Kita lakukan koreksi untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk tamu yang menginap di hari berikutnya. Jadi itu proses secara ringkas apa yang kita lakukan mulai dari proses pengadaan barang hingga hasil akhir yang diperoleh oleh tamu, kemudian apa feedbacknya yang diberikan kepada kami sebagai pengelola. Nah, selanjutnya adalah apa manfaat dari proses supply chain atau lead time yang kita lakukan. Jadi hasilnya itu sudah pasti untuk mengkaji dan mengevaluasi faktor dan fungsi dari supply chain management itu. Apakah proses yang kita lakukan itu memberikan dampak positif atau negatif kepada operasional hotel. Kemudian dari hasil itu kita semua bisa memahami proses supply chain management dalam operasional hotel. Kemudian memahami dampak apabila tidak dilaksanakan prosedur supply chain management itu dengan baik. Kita juga paham dengan indikator atau alat ukur hasil penerapan supply chain management itu. Dan pada akhirnya proses yang kita lakukan itu kita harapkan meningkatkan daya jual dan daya saing produk yang kita berikan kepada tamu yang menginap di tempat kita. Oke, saya dari data yang sudah saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, saya perlu melakukan disclaimer bahwa data yang ditampilkan adalah hanya untuk digunakan saat presentasi ini saja sebagai paparan praktisi dan tidak untuk digunakan di luar kepentingan perusahaan Swissbell Hotel Group untuk kepentingan apapun atas kekayaan intelektual dan juga karena sifatnya konfidensial. Ya, demikian Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian, gambaran ringkas dari proses supply chain management lead time yang biasa kami laksanakan atau lakukan di properti atau di SES Hotel Legian Bali. Saya harapkan apa yang sudah saya sampaikan paling tidak memberikan gambaran kepada Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa semua tentang bagaimana dan apa yang dilakukan di properti atau di operational management. Tidak harus sama seperti Pak Ruspendi berikan. Bisa juga kita melakukan improvisasi, bisa juga kita lakukan penyempurnaan seperti yang kami lakukan untuk QR code tadi, sehingga
proses yang kita lakukan hasilnya cepat akan kita rasakan. Demikian Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian, setelah ini kita boleh sharing. Saya harapkan saya juga mendapatkan input dari Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, sehingga paling tidak input yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi apa yang kita lakukan sehari-hari. Demikian moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak D atas penyaparannya yang luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Made Santika yang sudah menyiapkan waktunya dengan luar biasa. Ya, adik-adik, jadi kalau saya mau sharing juga nih karena pernah menjadi GM di hotel, bagaimana 3 hotel ya, jadi Orchid Garden Cottage, habis itu Dianapura Beach Resort and Spa, dan terakhir di Laras Asih Resort and Spa. Apa yang disampaikan, diagram yang disampaikan tadi itu saya kira hampir sama ya, kita karena di bintang 5 itu lebih detail. Jadi memang yang biasanya terjadi miss di sana ataupun tempat di mana adanya kerugian biasanya pada saat orang yang menerima barang, orang yang memesan barang itu tidak boleh sama. Jadi saya kira Pak D juga setuju dengan saya. Kalau orang yang memesan dan menerima barang, ya jangan-jangan ada kong kali kong dengan supplier, sehingga itu harus berbeda. Nah, cost control juga harus ada. Itu baru dari segi kecil ya, bagian makan. Belum lagi masalah laundry. Karena kami punya mesin ya. Jadi besar-besar sekali mesinnya itu, dan obatnya juga mahal-mahal. Jadi ada untuk linennya, untuk untuk pakaian dan sebagainya. Kita juga menerima pelayanan laundry yang ada di Hotel Laras Asri Resort and Spa. Nah, belum lagi tentang tadi yang disampaikan daily ya, miss list tadi itu. Baik, saya kira itu poin-poin penting yang bisa disampaikan. Nah, sekarang saya beri kesempatan kepada adik-adik untuk mungkin diskusi ya kepada Pak Made Santika. Waktu saya persilahkan 3 orang, boleh masukan, boleh saran, boleh pertanyaan. Terima kasih, saya silakan adik-adik semua. Apa yang dari Pak Ngarata, kedua Andi. Lagi satu supaya pas 3. Ingat ya, keaktifan adik-adik menjadi nilai poin saya. Lagi satu, oke, sudah pas ini. Agus Wirnawan. Yang pertama tadi siapa ya? Pak Ngarata. Silakan waktu. Jadi kita diskusi santai aja. Jadi Pak Made Santika ini juga sangat suka berbagi ya pengetahuan, apalagi tentang services. Kalau kemarin kita banyak tentang produk, jadi Aki dan bakery, dan sekarang mungkin lebih banyak ke services. Oke, yang pertama Pak Nengah, kedua Andi, ketiga Gus Wirnawan. Waktu saya persilahkan. Ya, baik Pak Dr. Ruspendi, yang saya hormati Pak Made Santika, salam kenal, saya Pak Nengharate. Jadi tahun lalu sudah sempat diajak ngamen di hotel Zes Hotel ya, waktu pas ya. Oh Masih iya. Masih ingat Pak Nengharate? Masih ingat, dan sampai sekarang tamu yang mendengar musik saya itu jadi kawan saya, dan bahkan pernah ke kampus juga ya. Menjadi narasumber juga. Luar biasa ini ya. Pak Made, tadi saya ada melihat satu bagan yang tapi tidak perlu di-share lagi. Nah, persoalan di returning product itu ya. Nah, tadi memang sudah dijelaskan sekilas, tapi saya ingin dapat lebih real ya. Nah, kapan dan bagaimana terjadi returning product itu? Tadi memang sudah disebutkan tidak sesuai dengan standar. Nah, standar seperti apa itu gitu ya? Itu yang ingin dapatkan itu. Nah, itu saja. Terima kasih. Adik Andi.
Andi, silakan. Nanti Pak Andi Sartika jadi sekalian menjawab ya Pak D. Oke, Baik, langsung ya Pak. Oh, belum. Enggak. Oke. baik, selamat malam Pak Ruspendi, selamat malam juga Pak Made Santika. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini Selamat saya malam, ingin Pak. bertanya Pak, untuk pemilihan vendor pada saat pengadaan barang, apakah lebih baik jika kita memilih vendor atau supplier yang termurah, tapi itu kita beli di beberapa vendor, atau kita membeli barang itu di dalam satu vendor saja, tetapi harganya tidak semurah daripada kita Atau kunci. menyebar pembelian itu di beberapa vendor, Pak. Terima kasih. Tadi oke, masalah pemilihan vendor, silahkan. Apakah murah tapi beberapa vendor atau satu saja tapi agak mahal. Oke, silahkan berikutnya dari Adik Agus Wirnawan. Baik, selamat malam Bapak Ruspendi dan Pak Made. Jadi Malam Adik Gus. Jadi izin bertanya Pak, mungkin di sini saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan untuk di properti Bapak saat ini dalam menentukan supplier sendiri, apakah penting bagi Bapak dari supplier itu memiliki sertifikat, contohnya mungkin sertifikat halal atau HACCP ya, karena memang dari segi bahan makanan sendiri itu bisa dikategorikan sebagai standarisasi dari sebuah supplier, yang mana supplier itu memang bisa menjadi yang terbaik dari supplier-supplier lainnya, karena itulah sebagai standarisasi mereka. Terus yang kedua, kalau semisalnya ada bahan baku atau bahan makanan non halal di properti Bapak, bagaimana cara pengelolaannya? Contohnya mungkin seperti bacon, itu seperti apa pengelolaannya, dan dengan bahan baku lainnya Pak yang halal seperti itu. Terima kasih Pak. Selamat malam. Wow, luar biasa ini. Ini kasus pernah terjadi di hotel saya. Jadi nanti saya jelaskan sedikit setelah Pak D ya. Jadi ada bahan baku. Yang pertama penentuan supplier tentang sertifikat halal dan juga bahan baku non halal. Cara pengolahannya seperti apa? Baik, silakan Pak Made, waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Rus, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian atas pertanyaannya, bagus-bagus sekali. Oke, saya mulai mencoba menjawab pertanyaan Pak Nengah. Pertanyaan Pak Nengah adalah bagaimana atau kapan dan bagaimana proses retur, bahasa kita retur barang itu terjadi. Jadi kalau boleh saya simplicity ya Pak ya. Jadi prosesnya itu awalnya kan kita potong di proses purchasing. Nah, purchasing buka PO biasanya itu kami lakukan antara siang dan sore hari untuk keperluan besok. Kemudian besok paginya, kalau kita bicara untuk barang-barang daily market list, besok pagi biasanya jam 6, paling telat jam 7 pagi supplier itu akan datang. Sehingga di tempat kami itu ada staf accounting yang tugasnya untuk menerima barang. Jadi kita sebut dia itu adalah staf receiving. Biasanya dia berhubungan sama store. Jadi di antara staf kita dia masuk paling pagi, jam 7 dia sudah masuk Pak. Nah, jadi barang yang kita open PO kemarin siang atau sore itu datang dari supplier besok pagi sekali jam 6 atau jam 7. Nah, di sanalah receiving kita akan menerima barang, mengecek. Itu baru filter pertama. Nah, filter kedua, setelah dicek, itu kita akan langsung kontak, terutama untuk barang daily market list ya Pak ya, karena barang daily market list itu tidak masuk ke gudang accounting, dia langsung diterima oleh bagian receiving, langsung diserahkan kepada user, dalam hal ini tim kitchen. Nah, kita masuk standarisasi kita ada Pak. Jadi contohnya misalkan dari segi ukuran, itu contoh saat kecil aja, ukuran yang kita minta itu sudah sesuai apa tidak. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan nantinya di proses preparation. Sehingga kalau misalkan
barang-barang yang ini over prepare itu bisa menyebabkan item ini akan menjadi spoil atau dia tidak akan terpakai. Pada akhirnya item spoil ini akan memberikan dampak negatif berupa kalau di kitchen itu ada namanya food cost, Pak. Nah, di sini kalau kita mau telah lebih lanjut tergantung sekarang kalau misalkan barang itu terlanjur diterima oleh kitchen, ini diperlukan improvisasi dari tim kitchen untuk mengolah barang tersebut menjadi barang yang mempunyai value. Tapi kalau misalkan oleh tim kitchen itu dianggap barang ini oversize, pada saat itu kita akan mengontak kepada supplier yang masih ada di tempat, sehingga proses return itu bisa langsung dilakukan pada saat itu, atau seandainya supplier itu sudah pergi, kita akan menghubungi langsung kepada owner atau supplier admin yang bersangkutan untuk memberitahu atau menginformasikan bahwa barang Anda itu salah atau tidak sesuai dengan yang kita pesan. Di sana, Pak, prosesnya. Jadi kapan? Itu biasanya besok pagi sekali. Nah, proses seperti itu. Demikian Pak Nengah yang bisa sampaikan. Bagaimana Nengah? Apakah ada yang mau di follow up atau ditanyakan lagi? Sudah Pak, sudah mengerti. Ya. Semua. Untuk barang-barang yang bukan market list, Pak, biasanya kita minta sampel dulu, Pak. Nah, kita minta sampel, contohnya kayak linen. Nah, kita sebelum dia lakukan proses bidding, memasukkan penawaran, kita ada proses uji sampel dulu, Pak. Nah, jenis kainnya apakah sesuai dengan spek yang kita sampaikan atau tidak. Nah, kalau sudah oke, kita open PO, nanti barang datang kita cek lagi. Oh. Jadi filternya seperti kayak gitu. Iya. Ya. Iya, semua clear ya, Pak? Semua Pak Mading, ya. Baik, terima kasih, Pak. Iya, nah, selanjutnya pertanyaan dari Andi mengenai proses pembelian vendor dari bidding ya, dari proses bidding yang kita lakukan. Nah, betul, kita punya standar atau kita punya SOP bahwa untuk pengadaan barang minimal ada 3 vendor yang mengikuti proses lelang. Nah, dari 3 vendor itu dia akan memberikan item yang sama dengan pasti harga yang berbeda. Nah, bisa jadi ada dari beberapa item itu di vendor satunya mahal, di vendor berikutnya murah. Nah, praktek yang biasa kami lakukan adalah kita berupaya dulu, Pak, supaya semua pengadaan barang itu di satu vendor. Hanya apa? Supaya proses untuk klaim itu jadi lebih mudah. Itu yang kedua, mutu atau kualitas barang itu sama. Nah, pasti kalau misalkan pillowcase dan duplicate cover, kalau 2 vendor yang pegang itu pasti kualitas dan cara buatnya akan berbeda. Nah, itu yang kita hindari. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita akan menghubungi vendor yang kita anggap ini kandidat nih pemenang. Nah, itu prakteknya tidak lazim, tapi kita harus lakukan. Jadi kita sampaikan kepada mereka, Pak, ini dari 10 item yang Bapak kasih ke kami, itu ada 2 item tidak masuk, Pak. Nah, kira-kira Bapak bisa turunkan nggak? Nah, biasanya vendor yang kita beli kepada seluruh item yang dia tawarkan itu dia pas selama ini pengalaman kami mereka approve, mereka oke. Nah, jadi tujuannya sebenarnya adalah kita mau menjaga mutu, Pak, menjaga mutu barang yang kita terima itu sama kualitasnya, sama prosesnya. Yang kedua adalah kita mau menjaga proses klaimnya itu terjaga. Ya, bisa saja dari 10 item itu kita pilih ke masing vendor yang murah, tapi itu bisa menimbulkan risiko vendor
akan memberikan kualitas barang yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian proses klaimnya akan biasanya akan merepotkan. Begitu Pak Andi, yang biasa kami lakukan. Baik, terima kasih Pak Made Santika. Ya. Oke, clear ya Pak ya? Sudah jelas Pak, terima kasih. Oke, baik, Jadi terima kasih. Andi luar biasa, jadi pertanyaan Andi, jadi sudah jawab tadi, kita ada di SES Hotel atau Swiss Bell punya SOP atau standar operating prosedur minimal ada 3 vendor, jadi melalui proses lelang, ya. Tujuannya mengapa? Pasti ya item atau apa namanya spek yang diberikan sama, mungkin harganya yang berbeda. Nah tadi usulnya kenapa satu vendor, supaya proses klaim kita lebih mudah. Ya, saya kira setuju, kita sepakat. Baik, yang terakhir. Oke, saya coba jawab ini Pak Arus, pertanyaannya dibilang sulit, enggak, dibilang gampang, tapi sensitif. Betul, Oke. betul. Sangat Iya. sensitif. Betul Pak. Oke, saya mau masuk ke paling depan dulu ya, dengan Pak Agus ya. Jadi kalau kita berbicara halal dan halal Pak, jujur di tempat kami di SES Hotel Legian dengan jumlah kamar seperti sampai 51, kemudian space kitchen kita yang kecil, dan yang lebih penting lagi adalah main customer kita itu kebanyakan dari Australia. Nah, sehingga saya harus menyampaikan sampai sekarang, sampai saat ini kami belum bisa mendapatkan sertifikasi halal. Itu itu yang biasa kami lakukan, sampaikan kepada tamu bahwa di tempat kami memang sertifikasi halal itu sulit untuk kami peroleh. Kenapa? Karena untuk mendapatkan sertifikasi halal itu tentunya prosesnya tidak mudah ya Pak. Jadi kita harus memisahkan antara bahan yang, jangankan bahan yang masuk di store, bahan supplier dan barang datangnya pun juga harus betul-betul terjamin tidak terkontaminasi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Agus, bahwa di tempat kami sampai saat ini kami belum bisa mendapatkan sertifikasi halal untuk pengolahan produk di restoran. Ya, clear ya Pak ya. Nah, kemudian bagaimana menentukan supplier, terutama kalau secara standar itu dia sudah punya sertifikasi halal dan HACCP. Sudah pasti kalau mereka punya itu, kita nilai poin, nilai tambah bagi kita. Tapi at the end proses HACCP ini tidak hanya di supplier, di kami pun itu dilakukan sertifikasi Pak. Sehingga pun kalau suppliernya tidak mempunyai sertifikasi HACCP, itu kita bisa support melalui SOP yang ada di tempat kami. Sehingga proses pengolahan bahan itu sudah sudah bisa melewati standar yang ditentukan oleh badan sertifikasi. Nah, biasanya di Swiss Bell Hotel itu kita paling tidak setahun 2 kali kita akan diaudit untuk melihat apakah properti ini sudah menjalankan SOP HACCP yang sudah betul apa tidak. Jadi untuk supplier di tempat kami, kalau misalkan supplier itu sudah punya sertifikasi, bagus. Pun kalau dia suppliernya itu tidak mempunyai sertifikasi, itu bisa disupport oleh SOP yang ada di tempat kita. Dan kita pun untuk proses pengolahan itu, sebagai contoh di kitchen maupun di housekeeping,
kita menggunakan vendor yang berskala nasional dan sudah pasti, dan vendor itu yang mengeluarkan sertifikasi HCP. Contohnya di kita saya boleh sebutkan namanya ya, mungkin teman-teman punya sudah dengar, terutama yang kerja di hotel itu ada namanya Diversi, ada namanya Collab. Nah, itulah vendor-vendor kita. Jadi untuk bahan-bahan yang kita gunakan, kita tidak membeli bahan yang sembarangan di tempat-tempat yang tidak bersertifikasi. Jadi kita sudah kerjasama sama vendor yang sudah bersertifikasi. Bahkan vendor itu yang mengeluarkan sertifikasi, dia melakukan pelatihan kepada kita untuk bagaimana bahan-bahan yang kita lakukan itu sudah melalui proses HACP. Demikian Pak Agus. Baik, terima kasih kepada Pak D. Dari pertanyaan dari Agus Yunawan, saya kira sudah puas ya, Agus. Gus, sudah? Ya, izin Bapak lagi satu, untuk pengelolaan halal-halalnya itu seperti apa Pak? Apakah ada pemisahannya atau mungkin memang mungkin di beberapa perusahaan yang saya ketahui sebelumnya itu pengelolaannya masih sama, maksudnya dalam ruang lingkup yang sama, namun mungkin di perusahaan yang memang atau di hotel yang sudah bertaraf internasional itu pasti akan ada tempat yang khusus untuk pengelolaannya. Nah, dari properti Bapak sendiri apakah menerapkan seperti itu juga atau bagaimana Pak? Izin. Terima kasih. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, sampai saat ini kami bisa mendapatkan sertifikat halal itu bagus. Kenapa? Ya memang harus kami akui, untuk mendapatkan itu kita memerlukan equipment dan tempat pengelolaan yang betul-betul steril. Itu pasti akan dimulai dari proses bukan hanya barang itu datang, itu proses kedatangan barang juga itu sudah harus diatur Pak. Nah, itu yang sampai saat ini tempat kami tidak bisa mendapatkan sertifikasi. Kalau kita mau mendapatkan sertifikasi itu sudah pasti bukan hanya di tempat di kitchen itu dilakukan pemisahan atau sterilisasi, tapi itu harus sudah dimulai dari pertama pemilihan vendor. Vendor itu harus bersertifikasi halal tentunya ya. Kemudian karena percuma kita melakukan pemisahan atau sterilisasi kalau vendornya sendiri tidak bersertifikasi halal. Ya, kuncinya kan di sana. Sehingga kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan itu karena memang kapasitas hotel kita belum bisa memenuhi standar sertifikasi halal. Demikian Pak Agus. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa penjelasannya Pak D. Santika. Baik, untuk termin kedua yang terakhir silakan 1, 2, 3 orang penanya atau memberi saran dan masukan. Ini Pak D. Musik di bar ini kayaknya Pak D. Musiknya masuk ini. Oke, ada yang raise hand? Coba saya lihat dulu. Boleh ditulis di dalam chat room chat kalau adik-adik mau memberikan saran dan masukan. Sudah? Ada? Tidak ada? Ya, satu ini dari Edward. Ingat ya, keaktifan di kelas adalah poin yang tertinggi yang saya berikan dalam penilaian. Siap, silakan di Edward. Setelah itu ada lagi ya. Oke, ada 2, Eka Wulandari. Saya berharap lagi 1 ya. Oke, Ivan, silakan Ivan. Yang pertama, silakan deh, Edward. Baik, terima kasih waktunya Pak. Selamat malam Pak Harus, Pak Made. Saya ingin bertanya sedikit Pak. Ini mungkin case waktu COVID mungkin ya Pak ya. Nah kan saya nggak tahu keadaan hotel di ZES sendiri seperti apa waktu COVID. Mungkin sebelum kena dampaknya kan ada melakukan stocking barang gitu ya Pak, inventory. Nah, di mana barang-barang itu juga ada masanya, ada expired date-nya.
Nah, dari Z sendiri itu perlakuannya seperti apa ya Pak untuk inventory barang-barang yang expirednya sudah mendekati masanya gitu? Apakah dikembalikan atau bagaimana? Nah, itu sih Pak yang saya ingin tahu. Terima kasih. Wow, luar biasa. Jadi tentang inventory ya pada masa COVID, bagaimana perlakuannya. Oke, berikutnya, Bu Dari. Baik, terima kasih banyak Pak Rus. Selamat malam Pak Madi, selamat malam rekan-rekan. Kalau pertanyaan saya terkait sebenarnya vendor yang tadi dibahas. Nah, pemilihan sendiri itu gimana sih Pak? Kurasi vendornya, apakah memang melakukan bidding? Ataukah tadi kan memang ada tadi dibilang katanya milihnya dari harga segala macam, tapi sebenarnya apakah ada pasar atau tender terbuka kah untuk membuka suatu vendor di company-nya Bapak? Terima kasih. Berikut terakhir, ketiga, silakan Ivan. Baik, terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam rekan-rekan. Mohon izin, Pak, saya ingin bertanya. Dari sekian alur step-step yang telah dijelaskan, mungkin ada beberapa problem yang kerap terjadi. Mungkin Bapak bisa kasih tahu nggak problem apa yang lumrah terjadi dan bagaimana penyelesaian dari hotel Bapak, perusahaan Bapak, tentang alur supply chain yang ada di sana. Oke, terima kasih Ivan. Ada lagi satu sebelum ditutup? Cukup ya? Baik, saya persilahkan pada Pak Made Santika waktu. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Saya mulai pertanyaan dari Pak Ignatius ya tentang inventory yang terjadi pada atau cerita kita terutama pada saat COVID atau pandemi itu pastinya untuk hospitality bisnis yang paling kena dampaknya ya, sehingga saya boleh sampaikan sebentar tentang apa yang terjadi waktu COVID itu. Jadi memang pada saat itu kita sudah mulai membaca sekitar bulan November 2019, Desember itu sudah ada berita di Wuhan ya. Nah itu tapi waktu itu seperti yang teman-teman atau Bapak Ibu bisa rasakan, kita waktu itu masih boleh bilang kita meremehkan lah, nah itu nggak akan sampai ke Indonesia, itu hanya lokal endemik aja. Tapi pada masanya tiba-tiba di bulan Februari itu sudah readingnya sudah hampir setengah populasi di dunia ini kena. Nah, ternyata saya baru tahu bahwa di bulan Januari itu sebenarnya di Indonesia sudah masuk, tapi memang secara politikal kita belum boleh diekspos, nah sehingga baru terjadi ekspos itu di bulan Februari. Nah, bisa dibayangkan bulan Februari kita masih beroperasional seperti biasa, proses pengadaan barang itu masih terjadi seperti biasa. Kita masih belum percaya kalau penyebaran virus ini akan dia seperti kemarin, sehingga yang terjadi adalah kita tutup tanggal 1 April 2020. Tapi proses pengadaan itu di awal bulan Maret kita masih Pak, karena informasi masih simpang siur tentang apa yang akan terjadi. Tapi begitu melihat ada travel warning dari Australia, di situ baru kita sadar bahwa ini wabah sudah di depan mata. Nah, yang jadi masalah bagaimana dengan barang-barang yang sudah kita order. Pada saat itu kita masih percaya diri. Ini paling 3 bulan masanya pasti akan dibuka lagi. Tapi kenyataannya bulan keempat situasi malah makin mencekam. Bulan kelima, bulan keenam masih kita boleh bilang masih karantina. Nanti masuk di bulan November sudah ada berita baik. Kita open lagi di 1 Desember 2020. Jadi dari bulan awal tahun itu sampai Desember itu kan setahun ya, sudah pasti banyak barang-barang
yang expire. Nah, tantangannya di situ adalah kalau kita mau jual, kita nggak bisa keluar, ya kan? Kita nggak bisa punya aktivitas. Walaupun kami pada masa itu kita ada piket namanya, jadi hotel itu tutup secara operasional, tapi secara aktivitas kita ada jaga. Nah, pertanyaan tadi adalah bagaimana dengan barang-barang yang sudah kita beli? Saya bisa pastikan di sini proses retur itu tidak terjadi. Proses retur itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah bagaimana kita improvisasi dengan barang-barang itu. Jadi kalau kita pakai skala persentase 100% barang yang kita order, itu sekitar 30% barang itu spoil, Pak. Sudah pasti spoil. Seperti kayak bumbu itu tidak mungkin kita gunakan karena tidak ada activity. Nah, yang kita punya harapan hanya di beverage dan bahan-bahan makanan food yang punya masa ininya masih lebih panjang. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita lelang ke karyawan, Pak. Kita lelang dengan harga pokok. Jadi tidak ada di sana ada split harga. Kita lelang dengan harga pokok. Jadi saat itu bagaimana caranya barang itu tidak spoil, tapi kebetulan waktu itu kan kebutuhan kita tinggi karena masih semi lockdown, sehingga itu cukup membantu juga. Jadi oleh manajemen sama owner kita minta izin untuk kita jual kepada karyawan masih eksis dengan harga lelang. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, bagaimana dengan barang yang sudah tidak bisa ya terpaksa? Itulah loss yang kita alami selama proses pandemi yang terjadi. Demikian Pak Inagnes yang kita lakukan selama ini. Ya, terima kasih. Saya kira luar biasa. 1 April kita masih tutup ya. Betul Pak. Kita baru buka 1 Desember 2020. Ya, masa-masa sulit. Pada masa itu kita off-kan karyawan yang tadinya bekerja banyak, terus kita head departemennya kita pertahankan. Oke, lanjutlah dulu, nanti kita bahas lagi. Wulandari, silakan Pak. Oke. Pertanyaan dari Bu Eka Wulandari. Bagaimana proses pemilihan vendor melalui proses bidding atau lelang? Apakah terbuka apa tidak? Nah, saya mau sampaikan di sini. Pertama, kita tidak melakukan terbuka ya Bu. Satu, kenapa? Karena sumber dananya pertama bukan dari APBN. Biasanya kalau tidak dari APBN atau PPD itu wajib lelang terbuka. Tapi apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi lelang yang tidak terbuka di tempat kami? Nah, biasanya proses sebelum kita buka lelang kepada vendor, pertama satu kita sudah punya vendor selama ini. Yang kedua, kita cari comparison dari mana? Kita punya sister company namanya. Nah, sister company juga pasti menggunakan item atau barang yang sama. Kemungkinan besar vendornya berbeda. Jadi satu, kita sudah dapat nih supplier comparison dari properti sister company kita. Nah, sudah pasti dari sana kita dapat informasi tentang kualitas barang, kemudian kapasitas vendor. Nah, yang kedua, kita cari dari kolega. Nah, yang keempat, bisa jadi dari owner sendiri yang memberikan vendor. Nah, itu yang biasa kita lakukan selama proses bidding. Nah, yang terbukanya di mana? Yang terbukanya adalah pada saat kita melakukan analisa, melakukan evaluasi, dan evaluasi itu yang kita lampirkan pada saat kita propose kepada owner. Nah, nanti di proposal yang seperti saya sampaikan tadi, nanti saya share ya, karena tadi tidak sempat terlihat di share screen saya.
Oke, jadi apa namanya, proses itu yang akan kita lampirkan kepada owner. Jadi terbukanya di sana, Bu. Terbukanya di sana, sehingga apa apa yang kita lakukan, terutama untuk halo, suara saya masih terdengar? Masih Pak, masih Pak. Oke, Pak. Soalnya saya cari, kok hilang ini saya punya ini. Sebentar, Pak. Oke, jadi prosesnya demikian, Bu. Jadi kita apa namanya, terbukanya adalah pada saat proses pengajuan kepada owner. Jadi di sana ada apa namanya, suppliernya jelas, siapa saja yang ikut, kemudian apa namanya, sebentar saya mau share untuk singkat kata demikian, Bu Eka. Jadi kita tidak melakukan lelang terbuka, tapi kita transparan di prosesnya. Ya, demikian, Bu. Saya lagi cari filenya. Baik, terima kasih banyak Pak Made. Oke, terima kasih Eka. Yang terakhir, silakan dari pertanyaannya Ivan. Ini tetangganya Pak Made nih Pak, di Legian. Oh, keren. Oke, silakan. Pak Ivan, saya mau jawab ya tentang problem yang biasa terjadi di proses yang kita lakukan. Standar sih Pak Ivan, biasanya masalahnya itu di user itu yang selama ini yang sering terjadi, di mana terkadang waktunya sudah mepet, tidak dilakukan perencanaan dengan baik, sehingga terkadang proses yang kita lakukan itu ya sering terjadi apa namanya, simplicity. Nah, kalau halangan dari vendor sih sampai saat ini tidak ada, karena kita betul-betul melaksanakan proses lelang ini open dalam artian untuk 3 penawaran mereka tidak tahu sih sebenarnya. Tapi pada saat kita mengajukan proposal kepada owner, nah itu yang apa namanya, yang kita lakukan seterbuka mungkin kepada owner. Demikian. Ya, Baik, terima kasih bagaimana banyak Pak. Makasih banyak Pak. Kalau boleh, Pak Ivan bisa share juga bagaimana proses yang terjadi di tempat Bapak. Di legend. Mohon izin Pak, mungkin karena tempat saya mungkin restoran ya Pak. Jadi mungkin lebih simpel sih dari tempat, dari hotel pastinya kan. Ya saya. Iya, betul. Ya, jadi problem itu masih di masing-masing properti bisa beda-beda ya Pak. Jadi tidak pasti tidak akan sama, sehingga jadi pada saatnya di masing properti akan menemukan sendiri apa solusinya. Demikian Pak. Ya. Dari sudah problemnya mungkin kalanya mungkin tidak sebesar hotel, tapi ya lah kalau gitu bisa jadi, dan juga mungkin yang sering jadi problem kalau saya itu bagaimana kita menjaga trust. Gimana Pak? Putus-putus?
Halo. Tes masuk Pak. Di mana? Di tempat saya putus-putus. Ya intinya yang terjadi memang user itu Pak. Ya, oke. Baik. Oke. Saya tidak mendengar apa yang dikatakan sama Pak Ivan, tapi saya coba men-share satu contoh tentang bagaimana proses bidding kita yang tadi mungkin terlewatkan. Oke. Apa di layar udah terlihat ya, rekan-rekan semua? Terlihat ya? Terlihat Pak, terlihat. Oke, di sini kita lihat proses bidding yang kita lakukan. Jadi saya kasih contoh bagaimana kami melakukan proses untuk pengadaan linen. Nah, di sini kita lakukan proses bidding untuk 5 item yang biasanya dipakai di hotel kita. Jadi ini adalah summary report tentang spesifikasi, dimensi maupun deskripsi itemnya. Kemudian bagaimana perhitungannya ini kita lakukan di sini. Jadi proses keterbukaannya di sini, terutama kepada Bu Eka ya. Jadi contohnya di sini kita pengadaan untuk linen, gitu. Jadi di sini ada kita sampaikan kepada owner bahwa SPA standar kita adalah ke masing-masing item adalah ini. Contohnya di pillowcase. Di pillowcase kita SPA standar itu 3 par. 3 par itu kalau kita contohkan pillowcase itu di tempat kita kan 51 kamar. 51 kamar pillowcase itu di masing-masing bed itu ada 2. Sehingga 2 itu berarti 1 par. Nah, kalau untuk 51 kamar berarti dia dikalikan 2, dia ada kebutuhan kita 1 par kita di 102 pieces. Nah, untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan SPA standar 3 par, kita harus punya 306 pieces. Nah, kemudian kita merefer ke inventory kita. Misalkan saya kasih contoh inventory kita ada 50 nih untuk pillowcase. Berarti 50 pieces itu berapa par ya? Nah, mungkin sekitar 0,5 par ya dari 102. Nah, sehingga kebutuhan kita untuk mencapai untuk mendapatkan berapa par yang kita butuhkan, dalam hal ini saya mengajukan 2 par kepada owner. Jadi saya minta kepada owner untuk pillowcase sejumlah 154 pieces untuk memenuhi standar 2 par. Jadi totalnya nanti itu di 204. 204 bagi 2, 102. Ya. Nah, di situ kita sampaikan, kita jelaskan kepada owner. Nah, sehingga kita lampirkan juga di sini penawaran dari masing-masing supplier. Supplier A itu masing-masing itemnya itu sudah kita perlihatkan. Nah, tadi pertanyaannya siapa ya tadi yang menyampaikan bagaimana kalau misalkan ada item di satu supplier dia lebih mahal, di supplier lebih murah. Nah, inilah yang kita punya comparison di sini. Nah, salah satu upaya kita ya setelah kita temukan ada di supplier lain yang murah, kita upayakan supaya semua barang itu di satu supplier. Kita negosiasi dengan supplier yang barangnya murah itu, kita masukkan ke dalam supplier yang kira-kira akan jadi pemenang. Dia bisa nggak dapat memberikan kita harga sesuai harga yang murah diberikan supplier lain. Nah, biasanya sih pengalaman kami, dia mau, karena kita ngambil jumlah besar di mereka. Sehingga kalau kita sudah dapat di vendor itu, kita ada kepastian tentang kualitas, kemudian ada kepastian atau kemudahan untuk proses klaim. Demikian saya sampaikan untuk salah satu contoh tentang proses bidding.
atau lelang untuk pengadaan di kami selama ini. Ada lagi? Cukup jelas teman-teman semua? Jelas, Pak. Baik. Pak Cukup Ivan. jelas, Pak. Cukup jelas. Baik. Sekarang saya kira sudah ya, tidak ada yang raise hand lagi. Sudah. Oh, ada lagi. Ayu Dinda tadi raise hand ya? Ayu Dinda. Iya, betul, Pak. Silakan. Baik, selamat malam Bapak Made dan Bapak Ruspendi. Saya mohon izin bertanya, Pak. Apakah Bapak pernah mendapatkan case ketika di bar menjual minuman alkohol namun belum memiliki izin untuk minuman alkohol tersebut? Karena kalau tidak salah, Pak, saya mendengar informasi kalau ada beberapa supplier saat ini yang tidak mengizinkan kita untuk melakukan pengorderan kalau tidak memiliki izin minuman tersebut. Mohon saran Bapak, bagaimana sebaiknya kalau kita sudah terlanjur menjual minuman alkohol namun belum memiliki izin, jadi tidak bisa melanjutkan untuk pengorderan berikutnya. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Oke, masih ada lagi pertanyaannya? Saya langsung jawab aja ya. Oke, Bu Ayu, saya mau share tentang bagaimana di tempat kami mengaplikasikan proses license. Kita bicara license di sini ya. Nah, untuk properti yang seperti kami, yang chain management hotel, itu memang wajib hukumnya proses kita melakukan bisnis itu yang pertama kita harus pasti license-nya. Pada kenyataannya hampir semua, kalau boleh saya share, hampir semua supplier dia pasti akan minta untuk mengejar itu lisensi. Tapi ada juga supplier yang dia tidak melihat itu. Ada, tapi sebagian besar pasti minta. Kenapa? Karena kalau ada proses sidak, itu yang kena suppliernya juga. Nah, di tempat kami kebetulan, ini Pak Rus sudah tahu, kita ketat untuk masalah ini, Pak Ayu. Jadi pun kemarin kita sempat ada jeda pengurusan izin karena kita ada proses takeover, tapi itu kita lakukan ongoing proses. Artinya jeda itu bukan berarti tidak diurus, tetap kita proses urus. Cuma yang menyebabkan terhambat itu adalah proses dokumentasinya saja, sehingga pihak biaya dan cukai itu tahu bahwa walaupun lisensi kita sudah expire, tapi kita sudah melakukan proses izin untuk penjualan atau pengedaran minor. Demikian Bu Ayu. Karena kita juga tidak mau mengambil risiko, kalau ada inspeksi sidak ternyata hotel kita tidak memiliki minol, itu pasti kita akan dapat teguran dari pihak manajemen dalam bisnis hotel. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Made. Ya, ini yang saya alami. Ini sedikit ya teman-teman ya. Jadi sebelum SES Hotel itu berdiri tahun 2016 tanggal 8 Agustus. Jadi kami tinggal di sana, hotelnya namanya Orchid Garden Cottages. Jadi itu hanya 10 are. Nah, kami menjual alkohol tadi. Siapa tadi? Ayu ya, Ayu Winda. Kami sudah menjual alkohol dan sudah lama, tapi ada aturan ya yang baru, kita harus memiliki izin minuman beralkohol. Dan kami dicari ya memang dari waktu itu dari Tuban, dia minta saya untuk mengurus gitu. Tapi karena bandel saya nggak ngurus-urus, sehingga dicari lagi yang keduanya, disuruh close. Jadi
tutup, tidak boleh beroperasi. Jadi memang kita harus taat pada pemerintah, kita harus setia kepada hukum. Jadi ya kita harus cari legalitas dari izin beralkohol. Saya kira kalau SES Hotel kelas ini kan pasti sudah punya ya. Ya ini saya bicara yang tahun sebelum SES Hotel berdiri di sana. Itu masukan dari saya. Tadi udah semua ya Pak De ya. Oke. Karena waktu kita sudah 25.4 Pak De, jadi saya mewakili Kaprodi Ibu Yayen berterima kasih kepada Pak Made Santika. Pak Andre, apakah ada di sini? Andre dari Kaprodi, admin, untuk sertifikat yang diserahkan kepada Pak Made Santika. Oh, tidak ada kayaknya. Oh, ada, tapi dia nggak bisa ngomong karena tidak pakai mikrofon. Baik, nanti Pak D seperti biasa. Kalau saya biasanya kan memberikan share ya, sertifikat sudah dibuat. Biasanya di-share di grup ini oleh Pak Andre, sama kayak tahun-tahun lalu. Tetapi mungkin karena Pak Andre di kendala teknis, jadi dia nulis obrolannya tadi saya baca. Ya? Kenapa Pak De? Oh, sudah ada. Baik, sudah di-share ya. Jadi kita beri aplaus lagi sekali untuk Pak Made Santika yang telah bersedia memberikan waktunya pikiran-pikiran yang luar biasa untuk kita pada hari ini. Kita kasih jempol semuanya. Baik. Terima kasih ya Pak Andre yang sudah memberikan sertifikat dan juga Pak Andre yang sudah sangat berlelah ya untuk mendampingi kita. Baik. Saya seperti biasa, Pak Made saya absen dulu supaya saya tahu kira-kira berapa orang yang hadir. Dari pertama Putu Eka Wulandari hadir ya. Tadi sampai. Baik. Nailun Nima. Hadir Pak. Gede Bagus Ivan Suartika Debel. Hadir Pak. Nilo Putri Sulistia Dewi. Hadir Pak. Negita Putri Wardani. Hadir Pak. Regita Putri Christina Rosalia Sulestiorini. Hadir Pak. Iketut Adi Merta Antara. Ya, ini belum. Adi? Hadir, Pak. Oke. Gusti Agung Putu Arista Martin. Hadir, Pak. Ignatius Edward Hartanto. Hadir, Pak. Andi Sintia Yulianto. Hadir, Pak. Wayan Agus Wirnawan. Hadir, Pak. Putu Ayu Windayanti. Hadir, Pak. Dan Inengah Rata Artana dan Bagus Mastra hadir semua ya. Hadir, Pak. Baik. Siapa yang menggambar nih? Ada yang foto? Saya bukan pakai laptop soalnya. Adi bisa Adi? Ketut Adi Merta ada bisa ambil gambar atau siapa yang bisa? Mohon maaf Pak, saya pakai HP Pak, belum bisa. Saya bisa Pak. Siapa ini? Oh, Regita. Silakan Regita. Ya. Tolong ya wajahnya kelihatan, jangan dagunya jangan lidatnya. Nah, sulis tolong jangan lidatnya. Sebentar dulu, sebentar. Eka, tolong jangan setengah, hanya matanya aja kelihatan. Ya, ke atas sedikit, bagus. Sudah semua. Agus Mastra mana nih? Wah, ini nggak nongol nih ya. Ya, silakan Nikita. Bersemedi dia. Baik. 1, 2, 3. Jempolnya sekarang, jempolnya. Sebentar Pak, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Banyak lagi.
Dah. Minggu depan Pak Rata Artana dengan Agus Mastro yang akan memberikan presentasi yang masih satu kurang ya, karena hari ini sudah malam. Jadi tolong Adi Merta ingatkan saya. Sudah dilewatkan. Ya, tidak harus ngomong. Ya. Baik, demikian lagi sekali terima kasih Pak Made Sandika. Salam buat seluruh teman-teman yang ada di sana Pak Made. Dan kami berharap kami bisa S2 Magister Manajemen berkunjung ke hotel dan berenang bersama-sama di sana. Tapi pakai baju renang ya Pak ya, bukan baju kantor ya. Baik, terima kasih, selamat malam. Saya akan berdoa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini secara Kristiani. Silakan yang lain berdoa sesuai agama dan kepercayaannya. Kita berdoa. Terima kasih Pak Andi Sandika sudah memberikan waktu pikirannya Tuhan untuk sharing tentang supply chain management khususnya di service di hotel, dan juga ada mahasiswa yang telah melakukan diskusi, tanya jawab, dan memberikan masukan-masukan dan cara pertanyaan. Itu semua karena kasih anugerah. Bapak, hari ini kami akan berpisah dari layar ini, biar Engkau berkati kami. Pertemukan kami minggu depan Tuhan dengan presentasi dari Pak Nengah Harata dengan juga Bapak Agus Mastro. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami mulai ucap syukur. Berkati orang tua kami, wali kami, kesehatan kami semua Tuhan. Berkati Pak Madi juga dalam hotel yang lola hotel di SES Hotel Legian. Biarlah Engkau tambahkan banyak tamu pelanggan sehingga meningkatkan revenue. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. God bless you. Jangan lupa ya, kalau mau ke Hotel SES, silakan hubungi Pak Made Santika. Pak Made boleh share nanti ya, saya share HP-nya ya. Pak Made, minuman plus makanan diskon 50%. Terlalu banyak ya Pak. Ya, silakan nanti Pak Made atur. Baik, dengan demikian terima kasih. Selamat malam, Tuhan berkati kita. Semangat, rahayu, rahayu, rahayu. Bye-bye. God bless you. Malam Pak, Terima terima kasih kasih. Pak. Malam. Ya, adik-adik sudah dapat tiket last child ya? Sudah dapat tiket UF ya? Belum? Belum, Pak. Belum, nanti saya titip ke Ketua Adi ya. Saya ada 17 tiket ini untuk adik-adik S2. Makasih. Dan ini wajib ya untuk beli tiket karena kita akan mengikuti Wonderful Festival. Makasih, God bless. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.